Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smaltiers, kembali lagi di Bantal. Obrolan santai anak literasi. Ya, betul Kak, betul banget nih. Aku dan Kak Fijar mau membahas tentang judi online. Ya, itu gila. lagi marak-maraknya banget ya dari zaman sekarang ya. Kita ngebahas sesuatu topik yang manly banget nih, yang benar-benar jarang dibahas dari sebelum-sebelumnya. Biasanya podcast kemarin tuh membahas feminim ya, agak lebih ke feminim dikit, make up, gitu, buku, film. Walaupun film juga banyak sih yang manly, tapi kebanyakan feminim gitu dibahas. Nah, kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi marak banget nih di kalangan anak-anak remaja, khususnya anak SMA nih, itu judi online. Sebelum kita lebih lanjut nih mengenai dampak-dampak apa aja dari slot atau judi online, kira-kira Kak Arya tahu nggak sih judi online itu apa sih sebenarnya? Setahu aku ya, judi online itu ya kayak main judi tapi via online gitu. Oh, berbasis online. Iya. Ya? Oh, jadi itu betul juga sih. Nah, jadi aku bakal jelasin lebih detail atau lebih mendalam mengenai judi online. Jadi Kak ya, judi online adalah suatu permainan yang berbasis game tuh Kak ya. Tapi kita mempertaruhkan uang di dalamnya Kak. Jadi apabila kita ingin mendapatkan 20, kita harus bermodal 10. Jadi kita menginginkan sesuatu yang 2 kali lipat nih teman-teman. 2 kali lipat atau bisa lebih mungkin dari itu gitu. Tapi yang aku tahu tuh kan judi online tuh pasti punya resiko Kak. Betul banget, ada dampak-dampaknya tuh. Betul. Nah, jadi dampak-dampaknya nih teman-teman ya. Kita tadi udah tahu nih apa itu judi online. Jadi judi online adalah game yang mempertaruhkan uang. Nah, selain itu kita bakal ngebahas mengenai dampak-dampaknya nih. Nah, dampak yang paling marak ya tentu aja kehilangan uang dong, ya. Tentu. Jadi uang ini kita pakai ingin kita ada yang istilahnya deposit nih, atau kita menanamkan saldo di suatu game tersebut untuk kita depo tuh. Istilah anak zaman sekarang tuh ya depo. Jadi bagi dong duit mau depo. Gue mau depo nih, kayak gitu. Jadi bagi saldo dong kayak gitu. Nah, jadi kita basicnya kehilangan uang tuh Kak. Jadi kita kehilangan uang, kita yang tadinya ingin beli makan, ingin beli itu, akhirnya kita tanamin saldonya untuk dapetin uang 2 kali lipat gitu. Memang ada yang menang tuh Kak, ada yang mendapatkan jackpot sampai berjuta-juta rupiah, tapi ada sistem Kak gitu. Jadi 10 orang mungkin ya, 10 orang yang bermain dalam satu waktu, cuma 3 orang Kak yang dimenangin. Parah banget kan. Rugi banget Kak ya. Rugi banget gitu. Ada istilah apa? 10.000 jadi 10 juta. Jadi 10 juta itu kata hoax tuh. Iming-iming tuh dari gimmick doang. Iya, dari situs atau kita biasa sebut dengan bandar ya. Bandar judi gitu. Nah, selain dari uang yang hilang, kita juga biasa melihat orang-orang yang berjudi itu memiliki mental yang nggak stabil. Betul nggak? Betul. Kira-kira? Lebih sering marah ya? Iya, soalnya aku pernah lihat di Instagram postingan itu. Iya, ada orang kalah main slot, HP-nya dibanting gitu. Dibanting apa ya karena main slot? Wah, parah banget. Udah nggak menang slot, HP rusak. Jadi parah banget, teman-teman. Istilahnya tuh udah jatuh ditimpa tangga. Ditimpa tangga lagi karena udah main slot masih dibanting. Ya, betul banget. Nah, selain itu aku mau sharing sedikit cerita nih kayak dulu pernah kejadian. Bukan cuman slot Kak, ada yang namanya saham. Kita tahu suatu public figure yang sampai masuk penjara tuh yang sampai 20 tahun. Nah, itu sejenis dengan saham, itu adalah saham yang kita langsung main, kita langsung dapat. Itu biasa kita sebut juga itu ya 11-12 dengan judi lah sebenarnya Kak ya. Betul. Nah, dulu pernah ada kejadian yang benar-benar heboh banget, trending dan sampai dibahas oleh beberapa trader kita sebutnya. Jadi dia itu bermodalkan 10 juta rupiah Kak. Dia bermain saham pinjaman online, dia pinjol 10 juta rupiah. Dan dia pinjol itu di tempat dia bermain saham. Jadi dia bermain saham, pinjolnya di situ Kak. Waduh. Jadi dimainkan 10 juta, tahu nggak Kak kira-kira apa? Apa? Dia menang 10 juta menjadi 100 juta rupiah Kak. Wow. Dia benar-benar di awal tergiur di awal. Nah, akhirnya orang yang memberikan pinjaman itu bilang, kalau 10 juta jadi 100 juta tuh 100 juta bisa jadi 1 miliar. 1 miliar. Alhasil dia pinjaman online lagi tuh Kak, 100 juta rupiah. Setelah dia mainkan 100 juta rupiah, ternyata ekspektasinya tidak seindah itu Kak. Yang tadinya 10 juta jadi 100 juta, 100 juta ya sudah lenyap habis. Bangkrut. Dan Kak, yang lebih parahnya lagi, dia sampai mengakhiri hidupnya Kak. Karena terlilit hutang dan juga tekanan mungkin batin di apa sih malu ditelepon oleh kerabatnya gitu. Pihak
keluarga ya. Investasi itu ya. Mungkin kayak pinjaman uangnya mana? Balikin uangnya gitu ya. Mungkin terlilit utang jadi diancam-ancam alhasil bunuh diri gitu. Karena nggak tahan oleh tekanan yang diberikan betul oleh banget. Pihak investasi tadi ya. Iya, betul banget. Jadi selain uang yang habis dan juga mental atau emosi yang nggak stabil, nah kira-kira kita udah bahas soal dampak nih kayak. Dampak ya. Dampaknya benar-benar ngeri atau bisa dibilang kayak merugikan banget nih ya. Kira-kira bisa sampai fatal ya, bisa fatal bunuh diri ya. Sampai merenggut nyawa seseorang karena bermain judi itu. Nah, selain dampaknya nih kayak ya, gimana sih cara kita menanggulanginya biar uang tuh nggak kita pakai buat bermain judi tuh gimana sih Kak? Kira-kira tahu nggak Kak? Aku tahu beberapa aja sih. Ya, yang pertama, yang tentu jauhi pergaulan yang bermain judi. Bermain judi ada tuh pergaulannya. Ada dong, betul. Tentu. Yang kedua, mungkin duitnya bisa kita simpen lah untuk lebih bermakna ya. Iya, gitu, lebih bermanfaat juga. Misalnya kita uang yang tadinya kita pakai deposit untuk bermain slot, alhasil kita mainkan untuk kita belanja, kita beli barang-barang, sesuatu yang lebih bermanfaat. Selain untuk diri sendiri, kayak kita bisa beli susu untuk dan lain-lain, kita juga mungkin bisa membagikan ke orang lain tuh. Yang membutuhkan ya. Iya, betul banget. Selain itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak tuh. Betul. Kesimpulannya apa kira-kira untuk podcast kita pada hari ini nih? Jadi kesimpulannya yang pertama jelas kita bermain judi itu merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Orang lain tuh yang kena dampak, kita emosinya kena dampak semua tuh teman-teman. Yang kedua, walaupun kita menang, duit itu juga haram sebenarnya. Haram sebenarnya. Jadi nggak halal. Jadi ada yang bilang apabila kita bermain judi mendapatkan untung yang besar ya ujung-ujungnya uangnya muter lagi di judi, di situ-situ lagi. Kita nggak dapat apa-apa sebenarnya, nggak dapat apapun dari judi itu sebenarnya nggak dapat. Nah, kira-kira ada nggak nih karya pesan-pesan buat anak-anak SMA LTI GM nih Kak? Ada dong tentunya, yaitu jauhi pergaulan toksik, dan kedua itu jangan mau tahu deh apa itu judi online. Jangan mau coba-coba juga. Dampaknya buruk banget. Nah, sekian episode dari kami, sampai jumpa di next episode. Katakan tidak pada judi online dan jadilah pelajar yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Merdeka. Ikan hiu makan tomat. IGM is the best. Oke, bye-bye.